Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita tema 8 subtema 2 pembelajaran 6. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Karena kalian belajar di rumah, maka gambarnya bisa kalian perlihatkan kepada ayah bunda atau kepada saudara kalian yang ceritanya tentang kekeringan di berbagai tempat. Kemudian di halaman berikutnya, ayo mengamati. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Nah, di sini kalau kita perhatikan ini, gambarnya adalah orang-orang sedang antri untuk mendapatkan air bersih. Kemudian di halaman berikutnya ada percakapan antara Lani, Dayu, dan Siti. Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kata Dayu. Kemudian Siti menanggapi, saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silahkan antri dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Nah, untuk di gambar ini itulah kalimat. Kemudian di halaman berikutnya ada percakapan Lani dan Dayu. Kata Lani, kalimat ajakannya adalah mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran. Nah, itu kata Dayu. Jadi di situ ada dua kalimat ajakan. Yang pertama, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Yang kedua, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Nah, itulah contoh kalimat ajakan. Kemudian di gambar berikutnya, mereka bermain peran cerita tentang antri untuk mendapatkan air bersih. Kata Beni, mari mengantri air di sini, Pak. Kemudian kata Dayu, ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Kemudian kata Lani, ayo lewat sini yang sudah ambil air. Kata Beni lagi, mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Kemudian di gambar berikutnya ini, Udin menunjukkan alat ukur berat yang tidak baku menggunakan gantungan baju. Kata Udin, lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling, mari mencari 5 benda untuk kita timbang pakai alat ukur ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Nah, ini Udin menunjukkan alat ukur tidak baku. Kemudian di halaman berikutnya, di sini Bu contohkan ada 5 benda. 1 batu kerikil sama dengan 6 butir kelereng. 2 kotak pensil sama dengan 15 butir kelereng. 3 tas sama dengan 45 butir kelereng. 4 buku gambar sama dengan 3 butir kelereng. Kemudian 11 sepatu sama dengan 9 butir kelereng. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Kerjakan soal A, B, dan C sesuai dengan tabel yang ada di atas tadi. Kalian bisa mengisinya masing-masing sesuai dengan tabel di atas tadi. Misalnya yang A, benda yang paling berat apa, B yang paling ringan apa, kemudian kalian urutkan dari paling ringan dan paling berat. Kemudian di halaman berikutnya lagi ada lagi 5 tabel. Yang pertama, batu kerikil sama dengan 2 buku tulis. 2 kotak pensil sama dengan 5 buku tulis. 3 tas sama dengan 15 buku tulis.
4 buku gambar sama dengan 1 buku tulis, 5 11 sepatu sama dengan 3 buku tulis. Nah, sesuai tabel itu kalian bisa menjawab pertanyaan yang di bawah. Kalian kerjakan soal A, B, C, dan D sesuai dengan tabel. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Tuh kalian jawab. B, manakah yang paling ringan? Kemudian C, urutkan dari yang paling ringan dan yang paling berat. Kalian lihat yang mana yang paling banyak berarti itu paling berat, yang mana paling dikit berarti paling ringan. Sedangkan yang D, bandingkan hasil timbang berat nomor 1, 2, mengapa hasilnya berbeda? Itu berbeda karena alat ukurnya tidak baku. Kemudian di halaman berikutnya ada percakapan Siti dan teman-teman. Pertama, kata Dayu, lebih lelah juga setelah bermain peran tapi menyenangkan. Kemudian kata Edo, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju. Kemudian lagi di halaman berikutnya Udin berkata setelah digunakan, ini tentang penghematan air. Nah, mereka berdiskusi atau berbicara tentang penggunaan air bersih pada saat kemarau. Udin berkata, setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Kemudian kata Siti, jika keran bocor segera diganti. Kemudian kata Dayu, mengapa harus diganti? Kata Edo, agar air tidak terbuang. Kemudian di halaman berikutnya Edo dan teman-teman ini bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Benny piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Dan dari gambar situ menjelaskan bahwa Edo dan teman-teman melakukan penghematan dalam penggunaan air bersih supaya tidak kekurangan air bersih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.